Assalamualaikum santri solih dan solihanya Ustazah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anaknya Ustazah selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar Al-Quran hadis. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar mengenal Al-Quran. Pastinya teman-teman semuanya sudah tahu ya apa itu Al-Quran. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Mari kita mulai belajarnya ya. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin tahu terlebih dahulu, siapa yang sudah membaca Al-Quran hari ini? Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk anaknya Ustazah yang sudah membaca Al-Quran hari ini. Semoga kalian mendapatkan pahala dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, tahukah kalian pada zaman dahulu sebelum manusia mempunyai kertas, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis di sohifah. Jadi pada zaman dahulu masih belum ada kertas teman-teman, seperti apa yang kita gunakan sekarang. Belum bisa menulis di atas buku, belum bisa membaca seperti buku-buku yang kita cetak sekarang ini. Nah, dulu agar tidak lupa dengan firman-firman Allah, mereka menulisnya di sohifah. Nah, apa itu sohifah? Siapa yang tahu? Sohifah adalah lembaran daun, pelepah kurma, dan lain-lain. Jadi, mereka menulis firman Allah di lembaran daun, atau di pelepah kurma, atau di lainnya. Nah, sohifah ini nanti berkumpul menjadi banyak, dan sohifah yang banyak tersebut disebut dengan suhuf. Kemudian dari suhuf itu teman-teman dikumpulkan menjadi buku atau kitab yang disebut dengan mushaf. Nah, teman-teman, sekarang apakah itu mushaf? Ada yang tahu teman-teman? Mushaf ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasulnya sebagai pedoman hidup bagi para pengikutnya. Mushaf ini ada beberapa macam. Salah satunya contohnya adalah Zabur. Nah, Zabur ini adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud. Selain itu juga ada Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim ini merupakan lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Juga ada kitab Taurat. Taurat ini kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk diajarkan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi. Nah, selain itu teman-teman, juga ada Injil. Kalau Injil ini kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Dan juga yang terakhir yaitu Al-Quran. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, teman-teman, kelima mushaf ini sudah diubah oleh manusia. Nah, sehingga tidak bisa lagi disebut dengan mushaf. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini terjaga keasliannya teman-teman sampai hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah teman-teman,
Al-Quran ini terjaga keasliannya dan tidak berubah sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab yang lain ya teman-teman. Sekarang teman-teman, apa kalian tahu apa bedanya Al-Quran dengan lainnya? Al-Quran ini berbeda dengan selain Al-Quran. Apa saja perbedaannya? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, salah satunya Al-Quran ini merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan digunakan sebagai pedoman hidup, petunjuk, dan juga rahmat bagi manusia. Sedangkan teman-teman, selain Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Selain itu melalui pemikiran dan juga penelitian yang tidak layak dijadikan untuk pedoman hidup. Al-Quran ini semua isinya merupakan kebenaran yang terjaga sampai hari kiamat. Sedangkan selain Al-Quran isinya banyak kesalahan dan juga saling berlawanan teman-teman. Al-Quran juga merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW dan dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat bagi manusia. Sedangkan selain Al-Quran ini bukan mukjizat dan juga menipu di dunia serta menyengsarakan di akhirat teman-teman. Al-Quran ini juga menggunakan bahasa Arab. Kalau selain Al-Quran bisa menggunakan berbagai bahasa teman-teman. Jadi Al-Quran tidak berubah. Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Dan bahasanya hanya satu, yaitu bahasa Arab. Nah teman-teman, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Nah, ada sebuah hadis yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, dari sini kita bisa tahu teman-teman bahwa Al-Quran ini istimewa, banyak keutamaan di dalamnya. Orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran ini termasuk ibadah teman-teman. Selain itu, orang yang mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran juga akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga teman-teman semuanya, orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran termasuk orang yang terbaik. Nah, banyak sekali keutamaan kita membaca dan mempelajari Al-Quran ya. Apalagi setiap sholat kita juga membaca Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah materi pembelajaran kita yang pertama. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita yang pertama sudah selesai. Jangan lupa baca Al-Quran ya. Ingat, banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih dengan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Jazakumullahu khairan. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.